Perkenalkan, kami dari Universitas Pembangunan Jaya, kelompok 4 mata kuliah Kota Psikologi dalam Kehidupan Sehari-hari. Kami menarik tema The Self sebagai gambaran konsep diri yang ada di diri setiap individu. Self-concept. Self-concept adalah keyakinan individu tentang diri mereka sendiri tidak ditetapkan secara konkret, tetapi juga tidak mudah diubah. Orang-orang sangat termotivasi untuk mempertahankan pandangan diri yang konsisten sepanjang waktu dan situasi. Self-concept menurut para ahli. Marcus and Cross berpendapat bahwa konsep diri adalah kumpulan keyakinan yang terorganisir tentang diri. Konsep diri mencakup keyakinan Anda tentang kepribadian Anda. Menurut Stitch and Brooke, hal-hal itu daripada yang terlintas dalam pikiran ketika Anda memikirkan diri sendiri. Menurut Forges and Williams, dan apa yang Anda yakini benar tentang diri Anda sendiri. Self-discrepancies. Diskrepansi diri terdiri dari ketidaksesuaian antara persepsi diri yang membentuk diri aktual, diri ideal, dan diri seharusnya. Perbedaan diri ini dapat diukur dan memiliki konsekuensi terhadap cara orang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut Higgins, perbedaan antara diri seseorang yang sebenarnya, ideal, dan seharusnya mempengaruhi bagaimana perasaan seseorang tentang dirinya sendiri dan dapat menciptakan beberapa kerentanan emosional tertentu. Salah satu jenis dari ketidaksesuaian diri ini terjadi ketika diri yang sebenarnya bertentangan dengan diri yang ideal. Contoh-contoh seperti itu memicu emosi yang berhubungan dengan kesedihan. Ketidaksesuaian diri aktual atau seharusnya menghasilkan emosi yang berhubungan dengan agitasi, yaitu iritabilitas, kecemasan, dan rasa bersalah. Perbedaan ekstrim dari jenis ini dapat mengakibatkan gangguan psikologis yang berhubungan dengan kecemasan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi ketidaksesuaian diri, yaitu jumlah perbedaan yang dialami, kesadaran orang tersebut akan perbedaan, dan apakah perbedaan itu benar-benar penting bagi orang tersebut. Cara mengatasi ketidaksesuaian diri. Anda dapat melakukannya dengan menghindari situasi yang meningkatkan kesadaran diri Anda jika Anda tidak ingin merasa malu. Seperti jika berat badan Anda mengganggu Anda dapat menghindari timbangan. Faktor-faktor pembentuk konsep diri. Yang pertama, ada umpan balik dari orang lain. Baumancer dan Twenge mengatakan konsep diri dibentuk secara signifikan oleh umpan balik yang mereka dapatkan dari orang-orang penting dalam hidup mereka. Lalu ada juga Tice dan Wallace yang mengatakan individu tidak melihat diri mereka persis seperti yang dilihat orang lain, tetapi lebih seperti mereka percaya orang lain melihat mereka. Dengan demikian, umpan balik dari orang lain biasanya memperkuat pandangan diri orang tersebut. Faktor kedua yaitu pengamatan sendiri. Individu mulai mengamati perilaku mereka sendiri dan menarik kesimpulan tentang diri mereka sendiri di awal kehidupan. Teori perbandingan sosial yang dikemukakan oleh Leon Festinger pada tahun 1954 mengusulkan bahwa individu membandingkan diri mereka dengan orang lain untuk menilai kemampuan dan pendapat mereka. Sedangkan menurut Staple dan Schultz, individu tidak dapat membantu diri mereka sendiri. Mereka membandingkan perilaku mereka sendiri dengan rekan-rekan mereka.
Faktor ketiga yaitu konteks sosial. Menerima umpan balik dari orang lain mengungkapkan bahwa konsep diri tidak berkembang secara terpisah. Menurut Stapel dan Schultz, konteks sosial juga mempengaruhi bagaimana orang-orang berpikir dan merasa tentang orang lain, termasuk kesan yang mungkin secara sadar mereka sampaikan kepada orang lain dalam situasi yang berbeda. Contoh studi kasus The Self. Studi kasus diambil dari permasalahan para siswa SMK Fadilah. Kasusnya adalah banyak siswa yang berbakat dan memiliki potensi, namun untuk meneruskan bakatnya dari segi ekonomi tidak memumpuni. Solusi dari kasus ini adalah permasalahan ini bisa diselesaikan dengan mengenali potensi diri lebih dalam dan hal apa saja yang bisa dilakukan agar potensi itu bisa berkembang. Lalu, lakukan diskusi bersama orang tua, karena perspektif orang lain terhadap kita dapat dijadikan umpan balik atau masukan yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Kasus berikutnya adalah, jika ingin masuk universitas, orang tua harus menampung aspirasi dari anak juga, tidak selalu langsung membuat keputusan. Solusi dari permasalahan tersebut dapat diatasi dengan bagaimana kita membuka diskusi dengan keluarga. Pada umumnya, diskusi melahirkan sebuah gagasan baru dan membuka pikiran setiap pihak sehingga dapat menjadi sebuah penggerak ide.